Mirisnya anak-anak ini tuh ditemukan di hutan dengan kondisi udah membusuk, tanpa pakaian, dan anggota tubuhnya tuh udah nggak lengkap lagi. Halo, nama saya Thea. Makasih ya udah klik video ini. Sebelum saya mulai cerita, kalau kalian suka dengan misteri, crime, dan film, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Cerita kali ini adalah tentang seorang pembunuh berantai paling sadis di Jepang namanya Tsutomu Miyazaki. Dia lahir pada 21 Agustus 1962 di Jepang, dan dia tuh lahir dengan cacat fisik bawaan di mana tangan dan jari-jarinya menyatu. Sebetulnya Miyazaki ini anak orang berkecukupan dan pandai di sekolahnya, tapi karena kondisi cacat lahirnya itu, dia sering sekali dibully di sekolahnya. Akibatnya Miyazaki menjadi seorang yang pemalu dan penyendiri. Dalam kesendiriannya, Miyazaki suka menghabiskan waktu untuk baca komik dan berfantasi. Bahkan gak nanggung-nanggung, dia punya berbagai koleksi anime, film live action, sampai komik yang kalau ditotal jumlahnya adalah 5.763 judul. Tapi sebenarnya sedih sih, Miyazaki ini udah di sekolahnya dibully, di rumah dia tuh juga kayak yang dijauhi gitu oleh keluarganya. Dia merasa kalau misalnya dia ngomong dengan keluarganya itu dia nggak pernah didengerin. Hanya kakeknya aja yang paling memperhatikan dia, dan Miyazaki ini merasa dekat dengan kakeknya. Makanya ketika pada akhirnya sang kakek ini meninggal dunia, itu bagaikan mimpi buruk buat Miyazaki yang kemudian memutuskan untuk memakan sebagian abu kremasi kakeknya dengan tujuan agar dia tuh tetap merasa dekat sama kakeknya. Suatu kali Miyazaki menonton sebuah film horor judulnya Guinea Pig, dan film itu dijadikan acuan untuk pembunuhan pertama yang akan dilakukannya. Korban pertama Miyazaki bernama Marikono, seorang gadis kecil yang berusia 4 tahun, diculik olehnya dengan menggunakan mobil. Gadis malang ini disetubuhi dan dicekik hingga meninggal, kemudian mayatnya dibuang begitu aja di sebuah hutan. Beberapa waktu kemudian pembunuhan itu belum diketahui. Miyazaki kembali ke hutan itu dan mendapati tubuh Marikono ini sudah mulai membusuk. Kemudian dia mengambil ada bagian tangan dan kaki gadis kecil itu dijadikan sebagai kenang-kenangan. Setelah itu, Miyazaki ini mulai meneror keluarganya Marikono. Dia melakukan telepon ke rumah itu berulang-ulang, tapi nggak ada suaranya. Kalau diangkat, dimatiin. Diangkat, dimatiin, begitu terus. Tentunya kan keluarga ini akan merasa ketakutan kan. Lalu setelah itu dia mengirimkan sebuah surat tanpa nama yang berisi potongan baju dan foto Marikono sebelum meninggal, disertai dengan sandi-sandi misterius yang nggak tahu apa artinya. Ketika akhirnya mayat Marikono ini ditemukan, polisi dengan cepat menyatakan bahwa ini adalah sebuah pembunuhan dan orang tua diminta untuk menjaga anak mereka. Masa-masa kelam di Tokyo tahun 88 ini dimulai ketika orang-orang ketakutan. Gak selang berapa lama setelah kejadian itu, Miyazaki kembali beraksi. Kali ini korbannya adalah seorang anak bernama Masami Yoshizawa, usianya 7 tahun, dan Erika Namba, usianya 4 tahun. Modus operasinya masih sama. Korban diculik dengan dibujuk jalan-jalan naik mobil, dipotret, disetubuhi, lalu dicekik sampai tewas, kemudian mayatnya dibuang ke dalam hutan. Korban terakhirnya bernama Ayako Nomoto, usianya 5 tahun, dan kali ini perilakunya lebih sadis dan lebih mengerikan. Walaupun masih dengan modus penculikan yang sama, biasanya mayatnya dibuang ke dalam hutan kan setelah diambil beberapa bagian tubuhnya untuk kenangan-kenangan. Kali ini mayat Ayako Nomoto ini dibawa pulang oleh Miyazaki. Buat apa dibawa pulang? Selama 2 hari setelah mayat ini dibawa pulang, disetubuhi mayat ini, terus kemudian dipotret dengan berbagai macam pose yang orang normal gak bakal bisa bayangin. Tubuh anak kecil ini lagi-lagi dipotong-potong sama dia, darahnya itu dikumpulin, kemudian diminum sama dia. Dan setelah itu bagian tubuhnya itu dibuang dengan cara disebar di seluruh Tokyo. Kenyataannya Miyazaki ini akhirnya berhenti juga di bulan Juli 1989 ketika dia nekat menculik 2 orang gadis kecil dari sebuah taman bermain. Salah satu dari gadis kecil ini berhasil lari yang kemudian lapor ke ayahnya yang langsung mengejar Miyazaki. Miyazaki memang berhasil meloloskan diri, tapi bukannya dia kabur, beberapa hari kemudian dia malah muterin taman bermain itu berharap temu 2 anak itu kemarin dan mencoba menculik mereka lagi.
Berbekal info dari ayah dua gadis kecil yang gagal diculik, polisi kemudian berusaha melakukan profiling si Miyazaki ini dan menemukan rumahnya ada di mana. Ketika akhirnya rumahnya digeledah, itu mind blowing banget. Di sana ditemukan sisa tubuh korban, komik, rekaman video porno anime, dan juga video dan foto dirinya sedang menyiksa dan menyetubuhi mayat korban-korban anak kecil yang malang itu. Dengan banyaknya bukti-bukti yang ditemukan di lapangan ini, media kemudian menamai Miyazaki sebagai otaku killer. Mengesalkan itu, selama persidangan, Miyazaki sama sekali tidak merasa bersalah dan dia tuh sangat tenang sekali saat menjawab pertanyaan. Kalau ditanya tentang kejahatannya, Miyazaki ini terus-menerus menyalahkan bahwa yang melakukan itu bukan dirinya, tapi kepribadian dia yang lain yang diberi nama olehnya Redman. Dia bahkan menggambar karakter manusia tikus ini menurut versi dia dalam bentuk manga. Menurut Miyazaki, si manusia tikus inilah yang melakukan semua pembunuhan itu, sementara dia nggak tahu apa-apa, dia hanya menyediakan badannya aja. Jadi kayak mungkin menurut dia itu kayak semacam dirasukin gitu. Ketika dia ditanya pembelaannya apa, Miyazaki bilang nggak ada pembelaan, tapi dia punya satu permintaan. Tahu nggak permintaannya itu apa? Agar semua koleksi video dan komiknya itu dikembalikan utuh, jangan disita. Miyazaki ini memang tidak menyesal, bahkan dia tidak pernah menyesal. Dia menghabiskan waktu-waktunya di penjara dengan menulis surat, jumlahnya sampai 300 pucuk, ke majalah anime favoritnya. Tapi kadang-kadang kasus kayak gini tuh bikin saya mikir ya, kalau seandainya Miyazaki ini diterima keluarganya dengan baik, diperlakukan dengan baik, dan keluarganya dan kakeknya mungkin tidak meninggal, mungkin nggak sih dia nggak akan pernah melakukan pembunuhan-pembunuhan itu? Who knows? Thank you so much for watching. See you on the next video and good luck!